Selamat siang Bapak Ibu Fasil, Bapak Ibu pengajar praktik. Saya CGP dengan nama Sirilus Paibu dari SD Impres Maumere. Hari ini saya akan melakukan kegiatan pembelajaran yang disebut dengan pendidikan yang berpihak pada murid. Kita ketahui bersama, seorang bapak pendidikan yang bernama Ki Hajar Dewantoro. Beliau adalah seorang menteri pendidikan pertama untuk bumi Indonesia ini. Pemikiran, pandangan, serta filosofi Ki Hajar Dewantoro memang cukup luar biasa, baik untuk Bapak Ibu guru maupun untuk peserta didik. Maka hari ini saya lebih memilih pendidikan berpihak pada murid. Filosofi dari Ki Hajar Dewantoro adalah yang pertama, Ingarso sung tulodo, Imadio Mamungkarsa, dan Tuturi Handayani. Di depan kita memberi teladan, di tengah kita memberi motivasi serta berikan semangat dan energi yang bermanfaat, dan dari belakang kita mendorong maju untuk berkembang lebih baik dan berakhlak mulia. Maka pada hari ini, mengapa disebut dengan pendidikan itu berpihak pada murid? Pendidikan berpihak pada murid berarti muridlah yang menjadi utama dan pertama aktif dalam pembelajaran itu. Oleh karena itu, pada hari ini para murid diberi kebebasan untuk bergerak aktif dalam melakukan aksi-aksi pembelajaran yang terjadi di dalam kelas ini. Oleh karena itu, saya akan menuju ke kelompok yang pertama. Di sini, kegiatan akademik mengenai pengukuran berat. Para peserta didik diberi kesempatan untuk mengukur berat benda yang menggunakan timbangan yang telah tersedia, dan mereka aktif telah mengukur berat benda seperti buku, tempat pensil, dan lain-lain. Di samping itu juga saya berikan kesempatan kepada mereka aktif untuk berliterasi, yaitu mereka membaca dengan penuh semangat. Mereka membaca nilai-nilai pengetahuan, membaca komik, serta membaca cerita. Kata lain, dalam proses pembelajaran, murid lebih banyak aktif bekerja dan bergerak. Murid bukanlah sebuah objek yang menerima dan menerima saja, tetapi murid merupakan sebuah objek yang bergerak aktif. Guru berfungsi sebagai fasilitator. Guru dapat memberikan sumber-sumber belajar yang relevan. Guru dapat mengarahkan murid untuk melakukan hal-hal dalam mencapai tujuan pembelajaran. Guru dapat menggali potensi murid dan mendorong sehingga setiap potensi murid dapat berkembang dengan baik. Guru bertugas untuk mengarahkan dan membimbing sehingga murid paham apa yang dapat dilakukan untuk mengembangkan dirinya. Dengan pendidikan yang berpusat kepada murid, maka murid akan menjadi sosok yang memiliki kemandirian. Siswa mampu mencari dan menemukan pembelajaran yang diberikan oleh guru.
murid mampu memilih bagaimana harus mengembangkan pembelajaran tersebut. Murid mampu memilih bagaimana mempresentasikan hasil pembelajaran sesuai dengan ide kreativitasnya masing-masing. Murid akan mampu bekerja sama dan bergotong royong. Ketika murid mengalami kendala dalam memecahkan masalah, maka murid bisa saling bekerja sama dalam menyelesaikan. Diskusi dengan sesama murid akan lebih menyenangkan karena mereka bebas memberikan pendapat tanpa merasa takut dan segan. Dengan belajar berkelompok, maka murid akan saling berbagi pengetahuan, sehingga masing-masing akan mendapat wawasan dari berbagai sumber. Sumber belajar bukan lagi hanya guru, tetapi juga sesama murid. Demikian juga dalam menyelesaikan sebuah pekerjaan seperti tugas atau proyek atau yang lainnya, murid dapat melakukannya secara bergotong royong. Murid akan saling berbagi tugas sehingga hasil yang didapat akan lebih beragam dan kreatif. Murid juga dapat berkembang sesuai dengan potensi yang dimiliki. Dalam hal ini, guru tidak lagi mengharapkan atau memaksakan semua murid harus memiliki kemampuan di bidang yang sama. Oleh karena itu, mari kita saksikan kegiatan pembelajaran yang berpihak pada murid yang saya lakukan pada hari ini. Yang pertama, ini adalah kegiatan non-akademik, di mana anak menggunakan atau memanfaatkan bahan-bahan lokal untuk membuat kerajinan-kerajinan tangan, membuat rumah dari potongan-potongan kayu, membuat bunga dari botol aqua bekas. Salah satu bentuk mereka mengembangkan ide atau kreativitas mereka. Ini menggunakan bahan lokal dari kulit jagung. Dan kita menyusul ke non-akademik berikutnya. Saya memberikan kesempatan sebebas-bebasnya mereka untuk berekspresi dalam menggambar. Mereka berlatih mengenal bagaimana mereka menggambar dengan membuat garis lengkung dan garis lurus, dan juga mereka memberi warna pada sebuah objek gambar. Dan tentunya juga kembali lagi kepada literasi. Itu adalah hal yang penting dalam Merdeka Belajar ini. Anak diberi kebebas-bebasan untuk membaca, karena kata orang, buku adalah jendela dunia. Dan hari ini mereka membaca bacaan atau cerita-cerita yang berkaitan dengan pendidikan. Dan tentunya ini adalah kerja kelompok atau diskusi kelompok, di mana saya memberikan kesempatan atau kebebasan kepada anak untuk berpendapat, untuk bekerja sama, untuk bergotong royong. Mereka melakukan aksi dalam mengerjakan tugas matematika tentang satuan ukuran berat. Ini adalah sebuah timbangan yang mana mereka akan mengukur berat benda, 1 buku, 2 buku, dan 3 buku. Oleh karena itu, kesimpulannya bahwa pembelajaran berpihak pada murid menurut filosofi Ki Hajar Dewantoro hari ini saya terapkan dengan baik dan sempurna. Sekian dan terima kasih.